Kita masuk pada porsi kedua, pembahasan tentang strategi setan dan kemenangan orang percaya. Wah, sebagai saudara menatap saya dan berkata, wah ini udah berbau-bau Tony sedikit. Loh, saudara gue kasih dalam Tuhan, saya percaya kenapa kita perlu doa puasa, because the devil are real. Setan itu nyata. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tidak punya kuasa. Karena Alkitab bilang Tuhan menempatkan iblis di bawah telapak kaki orang percaya. Haleluya. Nah, tema utama Week of Blessing kita jelas. Aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Taruh tangan kanan saudara di dada, kita buat langkah profetik kita. Tuhan akan membangun saya. Ayo semangat. Tuhan akan membangun saya dan tidak akan meruntuhkan saya. Yes, Tuhan akan membuat saya tumbuh dan tidak akan mencabut saya. Ya, kita baca secara profetik ya, sama-sama taruh tangan kanan saudara di dada. Saya percaya deklarasi iman ini penting. Ayo, taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang Tuhan akan membangun saya dan tidak akan meruntuhkan saya. Amin. Tuhan akan membuat saya tumbuh dan tidak akan mencabut saya. Yes, haleluya. Tuhan mau membangun dan tidak meruntuhkan. Tuhan akan membuat tumbuh dan tidak mencabut. Makanya kita harus mengerti strategi setan dan kemenangan orang percaya. Klik. Efesus pasal 6 ayat 11-13 bilang begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musnah. Jadi jelas, the devil is a liar, never tell any truth. Iblis itu pendusta, penipu, dan tidak pernah ngomong yang benar. Kadang-kadang dia datang dengan intimidasi. Rumah tangga kamu akan hancur. Kamu salah kawin. Suami kamu terus melukai kamu. Istri kamu terlalu menyakitkan kamu dan tidak pernah menganggap dan menghargai kamu. Anak-anak kamu sangat kelewatan. Jadi iblis senang menipu kita dengan hal-hal yang melemahkan iman kita. Hal-hal yang memancing emosi kita. Hal-hal yang membuat kita kecewa. Dan hal-hal yang membuat kita patah semangat. Tapi berita baiknya, the devil is a liar, never tell any truth. Jadi kalau setan bilang penyakit kamu gak bisa disembuhkan, artinya engkau diambang kesembuhan. Kalau setan bilang kau salah kawin karena suamimu kasar kepala batu dan mau menang sendiri, artinya itulah pilihan yang tepat yang Tuhan sediakan bagimu. Ketika setan berbisik kepadamu dan anak-anakmu menyebalkan, percuma punya anak kayak gitu, artinya sebentar lagi pemulihan besar terjadi di keluarga. The devil is a liar and never tell the truth. Setan itu pendusta dan tidak pernah bicara yang benar. Makanya kita bilang kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? The lie of the devil. Intimidasi kebohongan yang iblis lancarkan dalam bentuk tipu muslihat. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging artinya bisa terlihat. Tapi lewati tekanan-tekanan, lewati intimidasi yang kita sadar. Karena melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan unseen world, dunia yang tak terlihat. Roh jahat di udara. Kalau dia terlihat gampang. Persoalan dia tidak terlihat. Dia main dengan intimidasi. Kalau kita nggak mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita dapat digoncangkan. Makanya 13 bilang. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi bukan cuma bertahan, tapi kita perlu kenakan supaya kita bertahan. Biar waktu yang tepat kita mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Klik. Saya catat di sini begini. Setan di akhir zaman sedang sangat serius. Bahkan bekerja overtime untuk menghancurkan. Saya ulangi sekali lagi. Di akhir zaman, the devil is very serious. Setan sangat serius. Dan karena itu setan bekerja overtime untuk menghancurkan. Menghancurkan gereja Tuhan, menghancurkan keluarga-keluarga Kristen, menghancurkan iman orang, menghancurkan hubungan-hubungan yang manis. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja masih sibuk dengan part-time atau full-time. Saya suka dengar di gereja-gereja, wah
Jangan part time dong, kapan full time? Maksudnya gitu kan, ya kan? Kita suka dengar kan? Oh dia udah full time sekarang, wah luar biasa ya gitu. Kayaknya masih sibuk dengan part time sama full time. Sementara iblis sudah kerja overtime. Buat apa kita full time buat Tuhan? Tapi di rumah kerjaannya nonton-nonton loh. Kalau kita memang full timer, pastikan kita full or time for God. Ya kan? Saya khawatir banyak orang hari ini full time, tapi nggak betul-betul penuhkan waktunya untuk melayani. Selama kita masih bisa part time, kenapa tidak? Saya tidak paksa semua orang harus jadi full timer. Maksud saya kalau memang ada panggilan Tuhan untuk saudara full time karena memang hari demi hari sudah isi untuk pelayanan, why not? Jangan takut, Tuhan pasti pelihara. Tapi sebaliknya jangan memfull timekan diri sendiri kalau itu bukan panggilan Tuhan. Karena di akhir zaman setiap kita harus overtime buat Tuhan. Saudara-saudara yang part time dalam pelayanan bukan part time for God. Saudara-saudara yang part time dalam pelayanan bukan part time for the kingdom of God. Meskipun kita kelihatannya part time untuk gereja, untuk pelayanan, tapi kita tetap full time dan overtime for the kingdom of God. Haleluya. Karena iblis juga kerjanya overtime. Kita lihat selanjutnya. Salah satu mimpi terbesar setan adalah keluarga, gereja, dan ujung-ujungnya masyarakat hadir. My God is God of restoration. Allahku adalah Allah pemulihan. Tapi setan adalah setan yang menghancurkan. Dan 3 institusi yang selalu adalah mimpi setan. Keluarga hancur, gereja hancur, dan masyarakat hancur. Klik. Adapun beberapa mimpi setan yang saya mau bagikan buat saudara. Yang pertama, keluarga hancur. Iblis gak peduli keluarga ini berdoa. Iblis gak peduli keluarga ini ke gereja. Iblis gak peduli keluarga ini takut akan Tuhan. Iblis gak peduli keluarga ini adalah keluarga yang datang ke gereja bersama-sama. Tetapi salah satu mimpi setan, keluarga ini dihancurkan. Makanya kenapa saya dorong saudara untuk memiliki buku renungan harian setahun kita. Hidup dalam kemuliaan setiap hari bersama Yesus. Karena saya mau jemaat Tuhan, khususnya dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, khususnya selama ini udah 2 tahun terakhir ini terlibat dalam kegiatan pelayanan online ini dimanapun sudah berada. Kita tahu salah satu mimpi setan keluarga hancur. Kita harus membentengi keluarga kita dengan apa? Dengan family altar. Altar keluarga. Dengan doa bersama keluarga. Kita bangun altar. Mau setiap pagi, mau setiap siang, mau setiap malam. Apapun waktu yang paling cocok buat setiap saudara. Kumpul keluarga bersama. Kita cuma butuh waktu 45 sampai 60 menit. Untuk baca Alkitab bersama, nyanyi bersama. Baca renungan bersama, bergantian salah satunya. Lalu kemudian masing-masing mulai sharing tentang apa pelajaran yang bisa kita dapat hari ini, apa hal-hal yang harus kita tinggalkan hari ini, apa yang menjadi kekuatan buat kita hari ini, apa pesan Tuhan buat kita hari ini. Setelah itu tutup doa dan selesai. Tapi kita harus membentengi keluarga kita. Karena kalau kita lengah, maka iblis pengen sekali. Mulai dari iblis mau pakai mertua, mau pakai menantu, supaya ada keributan-keributan, pakai ipar. Kemudian pakai suami, pakai istri, tujuan untuk selalu cari kekurangan, cari kesalahan. Sehingga terus ada keributan dalam keluarga. Di mana ada keributan dalam keluarga, setan bersorak-sorai karena mimpi agar keluarga itu hancur. Dan kalau belum hancur, minimal ada ribut. Minimal ada kepahitan. Minimal ada kata-kata kasar. Minimal suami tidak menghargai istri, istri tidak menghargai suami. Masing-masing cuma ungkit-ungkit kesalahan. Masing-masing cuma ingat masa lalu. Masing-masing cuma saling merendahkan satu sama lainnya. Yang kedua, mimpi setan yang kedua, gereja pecah. Wah, masing-masing merasa Tuhan juga urapi saya. Emang cuma dia diurapi. Tuhan bicara sama saya. Kita harus mulai pelayanan baru. Pelayanan yang ini udah gak cocok. Wah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan masuk di dalam kelompok barisan sakit hati. Jangan masuk dalam kelompok perpecahan. Karena gereja apapun yang dimulai dengan perpecahan, ujung-ujungnya akan berbuah perpecahan. Karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai.
Jangan terlibat. Jangan terlibat dalam nama Yesus. Saya paling tidak mau mendukung gereja-gereja yang dibangun dari perpecahan. Karena gereja-gereja yang dibangun dari perpecahan, pengalaman saya melihat akan pecah lagi, akan pecah lagi, akan pecah lagi. Karena itulah mimpi setan. Kita harus belajar under authority. Kita harus belajar tunduk pada otoritas. Ingat, tidak ada satu gembala pendeta sekalipun yang sempurna. Saya tidak sempurna. Kita banyak kekurangan. Kalau memang gak cocok, gak usah membangun kelompok barisan sakit hati. Lalu kemudian membuat goncangan, perpecahan, lalu bikin sendiri. Sabar aja. Kalau memang merasa ada panggilan Tuhan, minta blessing dari gembala senior. Minta doa khusus. Sehingga tidak ada roh perpecahan. Tidak ada roh pemberontakan. Saya pelajari orang-orang yang berontak dari pemimpinnya, dari otoritasnya. Pasti suatu saat akan menuai hal yang sama. Orang di bawahnya akan berontak karena roh yang di dalamnya adalah roh pemberontakan. Iblis itu licik kawan. Kalau kita nggak hati-hati, dia bekerja dengan memainkan kutuk ini. Jadi keluarga hancur. Gereja pecah. Yang ketiga, mimpi setan. Hamba-hamba Tuhan kompromi. Oh, ini bahaya. Hamba-hamba Tuhan itu katalisator. Hamba-hamba Tuhan itu yang harus bicara kebenarannya. Bayangin gak kalau hamba-hamba Tuhan sudah kompromi. Hanya karena mungkin dia kaya. Karena dia pejabat. Karena dia suka nyumbang gereja. Waduh. Karena itu bagian dari keluarganya, temannya. Wah, gak bisa. Hamba-hamba Tuhan. Apapun yang terjadi, dia harus bicara kebenaran. Saya gak mau tahu itu sakit. Saya gak mau tahu itu melukai. Saya gak mau tahu itu bahkan betul-betul menusuk jiwa. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Jangan pernah kompromi dengan kebenaran. Hamba-hamba Tuhan. Kadang-kala karena kebenaran. Orang-orang di gereja yang kaya-kaya akan keluar. Gak apa-apa. Yang jaga engkau bukan orang kaya. Yang jaga engkau adalah Tuhan Yesus. Saya mau ngomong dari hati saya yang terdalam buat hamba-hamba Tuhan. Mau hamba-hamba Tuhan muda, mau hamba-hamba Tuhan senior yang saya sayang dalam kasih Kristus. Integritas seorang hamba Tuhan harus dijaga. Kitalah hambanya Tuhan. Jangan kompromi. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali kebenaran tetap kebenaran. Selanjutnya, mimpi setan agar anak-anak muda hidup dalam dosa. Ini bahaya. Ini bahaya. Betul usia lanjutnya dia melayani Tuhan. Tapi minimal udah rusak di masa awalnya. Saya percaya salah satu gerakan akhir zaman. Ada rekan saya namanya senior saya menyebutnya. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoraharjo. Menyebut akhir zaman ini sebagai gerakan Pentakosta ketiga. Betul ada kontroversi, ada yang setuju atau tidak setuju. Tetapi itulah gerakan yang dia yakini. Dan waktu saya mengunjungi beliau untuk wawancara ada di YouTube channel saya di Kamu Hebat. Saya tanya apa maksudnya Pentakosta ketiga. Jangan dipusingkan satunya apa, duanya apa, tiganya apa. Satunya semua jelas. Kisah Rasul 2. Duanya diambil. Pengalaman di Amerika. Atau awal berdirinya gereja aliran Pentakosta. Sebagian gak setuju. Berdebat. Ini bukan topik untuk diperdebatkan. Tapi ini topik untuk dipahami. Yang dimaksudkan oleh hambanya, senior saya, rekan yang saya hormati. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoraharjo. Ini bukan untuk diperdebatkan. Pentakosta ke-5, ke-7, ke-100, whatever terserah. Tapi menurut beliau inilah gelombang terakhir. Jadi gak usah dihitung 1, 2, 3-nya. Sebagian bilang, oh ini ke-7. Ada yang bilang ini ke-8. Bahkan waktu saya tanya, Pak Niko. Jadi kalau ada orang yang mau bilang, ini gerakan Pentakosta ke-100, silakan.
Buat beliau imani Allah Pentakosta ketiga. Kenapa? Yang pertama lah dalam Alkitab. Yang kedua, bangkitnya gereja-gereja aliran Pentakosta. Dan yang ketiga adalah penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Gerakan terakhir. Gelombang terakhir. Dari kuasa Roh Kudus. Dan salah satu cirinya menurut beliau. Dan saya percaya ini ada dalam Alkitab. Dalam kitab Yoel. Akan dibangkitkan anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kesucian, yang berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Adik-adik muda yang sedang mendengar firman hari ini, saya percaya ini waktunya engkau menerima panggilan Tuhan itu. Ini waktunya kau bebaskan diri dari segala dosa. Karena Tuhan mau pakai anak-anak muda berprestasi dalam kedudukannya sebagai dokter, berprestasi dalam kedudukannya sebagai insinyur, berprestasi dalam kedudukannya sebagai sekretaris, berprestasi dalam kedudukannya sebagai artis, sebagai olahragawan, sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai hakim, sebagai pengacara. Anak-anak muda sedang mau dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Baik sebagai hamba-hamba Tuhan maupun pelayan-pelayan Tuhan di marketplace untuk melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa dalam nama Yesus. Pengusaha-pengusaha muda akan dipakai Tuhan, tapi pengusaha-pengusaha yang tidak kompromi dengan dosa, pengusaha-pengusaha yang menjauhkan diri dari perzinahan, pengusaha-pengusaha muda yang tetap hidup suci, tetapi hidup dengan kualitas yang luar biasa. Mimpi setan, keluarga hancur, gereja pecah, hamba-hamba Tuhan kompromi, anak-anak muda hidup dalam dosa. Karena iblis mengerti Tuhan sedang menggerakkan di akhir zaman anak-anak muda dengan urapan Tuhan, dengan kuasa luar biasa, dengan otak yang cemerlang, melakukan terobosan-terobosan dahsyat di dunia marketplace, bahkan pelayanan-pelayanan. Selanjutnya, mimpi setan yang kelima, pemimpin-pemimpin tidak berjalan hikmat, pemimpin-pemimpin rakus, pemimpin-pemimpin serakah, pemimpin-pemimpin berjiwa wanipiro, hanya mikirin kepentingan diri sendiri. Mulai dari pemimpin-pemimpin dalam keluarga, pemimpin-pemimpin dalam gereja, pemimpin-pemimpin dalam masyarakat, sampai pemimpin-pemimpin politik. Kita anak-anak Tuhan harus terus doakan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah. Tiap hari harus menjadi doa-doa kita. Kenapa? Serangan kepada pemimpin banyak. Gereja bukan saatnya berdemonstrasi menyerang pemimpin. Tapi gereja berlutut di kaki Tuhan berdoa buat pemimpin-pemimpinnya. Jangan salahkan pemimpin kita kalau kita nggak doakan. Pemimpinmu kau pilih atau tidak kau pilih harus kau doakan. Engkau boleh bilang, tapi naiknya dia menjadi gubernur, naiknya dia jadi bupati, naiknya dia jadi wali kota. Saya tidak setuju karena caranya salah. Bukan itu urusan kita mendoakan. Berdoalah bagi pemimpin-pemimpinmu. Kita bukan gerakan politik yang mendukung pemerintah atau kemudian menolak pemerintah. Kita bukan bagian pro dan kontra. Tapi gereja Tuhan katalisator dan stabilisator. Stabilizer. Itu tugas gereja. Karena kita tahu mimpi setan adalah keluarga hancur. Gereja pecah. Hamba-hamba Tuhan kompromi. Anak muda hidup dalam dosa. Pemimpin-pemimpin tidak berjalan hikmat. Selanjutnya. Ingat. Setan bukan hanya bermimpi. Dengar. Setan bukan kayak lu. Setan bukan hanya bermimpi. Tapi dia ada. Dan dia terus bekerja. Saya pelajari. Tapi ingat juga. Setan yang ada dan terus bekerja. Bukan berarti dapat semena-mena semaunya. Karena ingat iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Live chat saudara. Ketik live chat saudara. Iblis ada di bawah telapak kaki saya. Kita deklarasikan. Iblis ada di bawah telapak kaki saya. Iblis ada di bawah telapak kaki saya. Yes, itu deklarasi kita. Karena itu kita harus bertindak.
We have to do something. Kalau kita nggak doa buat pemimpin kita nggak berdoa buat bangkitnya gerakan orang-orang muda. Tetap bergerak, cuma lambat karena doa kita menopang kegerakan yang dahsyat ini. Hamba-hamba Tuhan tidak boleh kompromi. Keluarga-keluarga kita doakan. Setiap kita berjuang untuk membangun keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Keluarga yang dapat kita katakan, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Klik. Rencana Allah adalah pemulihan dan kemuliaan. Apa artinya pemulihan dan kemuliaan? Yang pernah dirusak oleh setan, dipulihkan oleh Tuhan. Yang sudah dipulihkan Tuhan yang tetap bertahan, dituntun dalam kemuliaan Allah. Haleluya. Selanjutnya, beberapa strategi iblis dalam merusak. Yang pertama, bagaimana dia merusak gereja, dia merusak pelayanan, dia merusak keluarga-keluarga, dia merusak orang-orang muda, dia merusak sebuah komunitas, dia merusak bangsa dan negara, dia mendatangkan kekacauan. Yang pertama, strategi iblis dalam merusak, menciptakan salah pengertian atau miskomunikasi, sehingga akhirnya manusia hidup dalam asumsi. Suami salah mengerti istri, istri salah mengerti suami, orang tua gak bisa mengerti anak-anaknya, anak-anak gak bisa mengerti orang tuanya, mertua sama menantu. Begitupun secara politik, begitupun dalam gereja, dan akhirnya mulai asumsi, wah pemimpin saya ngaco nih, wah pendeta saya ngaco nih, wah suami saya ngaco nih. Jadi yang ada asumsi-asumsi yang menuntun pada penghakiman-penghakiman yang menyakitkan. Jaga dirimu baik. Jangan cepat berasumsi. If you don't know us. Kalau kamu gak tahu doa, tanya, minta tuntunan Tuhan. Jangan hidup ini selalu berasumsi. Yang kemudian akhirnya membuat konklusi. Oh memang saya salah nikah, wah memang percuma, wah memang gak bisa ini, wah memang suami saya bajingan ini, wah memang istri saya ini gak ada otak nih. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Asumsi-asumsi. Yang kemudian kita jadikan konklusi-konklusi yang gak jelas. Akhirnya menciptakan kepahitan-kepahitan yang menghancurkan. Yang kedua, strategi iblis dalam merusak. Yang pertama, menciptakan salah pengertian. Jadi kalau kau udah mulai miskomunikasi sama anak, sama istri, dengan rekan pelayanan, setelah mulai tahu nih, wah iblis sudah mulai bekerja nih. Jangan lanjutkan dengan asumsi. Masuk dalam doa peperangan. Patahkan segala roh jahat, roh miskomunikasi, roh kekacauan. Biar pemulihan Tuhan boleh terjadi. Yang kedua, strategi iblis dalam merusak. Memperluas jurang perbedaan orang muda dan orang tua. Kaya dan miskin, perbedaan status sosial dan lain-lain. Pokoknya iblis kalau ada perbedaan, wah dia senang tuh. Menciptakan jurang. Makanya ada timbulnya kasus SARA. Timbulnya orang tua yang selalu menyalahkan anak-anaknya. Timbulnya anak-anak yang selalu kecewa terhadap orang tuanya. Timbulnya dalam gereja, orang tua tidak mau percayakan sesuatu kepada orang muda. Orang muda selalu mengkritik yang tua. Jadi jurangnya makin diperbesar. Makanya selalu saya bilang, perbedaan bukan alasan perpecahan. Karena perbedaan adalah kekayaan. Gereja Tuhan sekarang juga sama. Jelas berbeda, ada yang ibadahnya tepuk tangan, ada ibadah yang tidak tepuk tangan. Saya percaya yang tepuk tangan masuk surga. Tapi saya juga percaya yang tidak tepuk tangan juga masuk surga. Apa itu pengajaran-pengajaran kampungan? Gereja-gereja yang tepuk tangan. Wah, apa itu? Bukan gereja, itu pasar malam itu. Kalau saya dengar di TV di LC ada, di TV di ILC itu ada profesor bilang gini, mulutmu bau. Artinya ngomongmu sembarang. Saudara. Apa itu gereja-gereja tidak tepuk tangan? Tidak masuk surga. Wih, kau pikir kau calon surga ke apa? Gereja-gereja bahasa roh, ngajar perpuluhan. Masuk neraka semua. Terus yang masuk surganya enggak pakai bahasa roh. Boleh enggak sih? Cuci mulut dulu. Bau mulutmu itu. Kotor mulut. Penuh sampah. Makanya ngomong sembarang-sembarang.
doktrin gereja memang banyak berbeda. Sebab pengakuan iman kita berbeda. Oh iya dong. Saya baca pengakuan imannya Reform, beda sama pengakuan imannya gereja Bethel. Terus apa haknya pendeta Reform mau kritik pendeta gereja Bethel? Lu mau robah pengakuan iman, terus semua mesti ikut Reform. Ngaco lu. Sembarang aja. Stop. Saling menghargain apa? Pendeta-pendeta GBI, saya udah baca pengakuan imannya HKBP, memang beda. Stop untuk saling menyerang. Pendeta-pendeta HKBP, pengakuan imannya Gereja Pantai Kosta di Indonesia GPDI memang beda. Tata gerejanya memang beda. Terus, kok mau kritik? Kok mau jadi ketua sinode? Atau semua mesti masuk HKBP? Terlalu kecil, terlalu sempit sorga. Kalau hanya orang HKBP yang bisa masuk sorga, hanya orang Reform yang bisa masuk sorga, hanya orang GBI yang bisa masuk sorga, hanya orang Katolik yang bisa masuk sorga. Semua ada tempat. Jangan salah, ada banyak orang GBI juga di neraka. Ada banyak orang Katolik juga di neraka. Ada banyak orang Reform juga di neraka. Karena kadang-kala terlalu menonjolkan doktrin, terlalu menonjolkan diri sendiri dan tidak meninggikan Kristus. Sorry kalau saya ngomong apa adanya. Karena yang saya pelajari, strategi iblis dalam merusak, memperluas jurang perbedaan. Padahal perbedaan bukanlah saat untuk bermusuhan. Kalau kita berjiwa sempit, kita berjiwa kekanak-kanakan mungkin. Tapi kalau kita berjiwa dewasa, maka perbedaan adalah kekayaan yang luar biasa. Yang ketiga, strategi iblis dalam merusak, mengirim pesan dengan intimidasi. Lebih baik sehingga hidup dalam dunia hayal. Pelayanan dengan gereja ini gak enak. Lebih baik. Ya kan? Itu kan intimidasi iblis kan. Aduh, suami saya ini kasar. Lebih baik mantan saya yang kebetulan baru bercerai sama istrinya. Ini dia. Jahat saudara. Iblis begitu. Ngapain? Pacar kamu yang ini putus, ganti. Gak sedikit orang pacaran putus ganti. Saya gak bilang orang pacaran gak boleh putus. Tapi yang saya bilang gak boleh liar kayak begitu. Artinya jangan senang pacaran. Jangan. Tempo dulu, senang doain dulu. Minta hikmat Tuhan, minimal ada waktulah 3, 5, lebih tepat kalau sampai 7, 8 bulan gitu. Sudah share dulu, sudah lihat dulu, sudah perhatikan dulu hubungannya dengan orang tua gimana, keimanannya gimana, nyelidikin dulu. Oh beli mobil aja, kadang-kadang test drive dulu, lihat dulu, periksa dulu. Ya masa pacaran mau test drive, dosa lu. Ngaco kalau dikasih tahu. Maksud saya pelajari betul. Selidiki betul. Sama kayak sudah mau masuk sekolah deh. Sudah mau masuk sekolah di London misalnya. Sudah masuk sekolah misalnya di Palembang misalnya. Sudah selidiki dulu sekolahnya. Gimana nih sekolahnya. Ngerti gak maksud saya? Iya kan? Nah itu dia. Iya kan? Makanya iblis masuk dengan intimidasi. Lebih baik, ya kan lebih baik begini. Jadi akhirnya apapun yang kita buat sekarang itu mengecewakan dan tidak baik. Padahal yang Tuhan ajarkan kita bersyukur dalam segala hal. Karena Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Selanjutnya, strategi iblis dalam merusak yang keempat membuat kita fokus pada kekurangan dan persoalan. Jadi kalau kita lihat gereja kita, pelayanan kita, hamba Tuhan di sekitar kita, atau rekan-rekan bawahan kita. Lalu kita udah selalu melihat kekurangannya, selalu melihat persoalannya. Itu artinya iblis sedang bekerja. Selalu lihat mertua saudara cuma lihat kekurangannya, selalu lihat istri sudah mulai lihat kekurangannya. Sampai akhirnya saudara, aduh saya nyesal kawin sama dia. Saudara lihat ini kekurangannya, aduh saya nyesel pelayanan di situ. Nah kalau saudara udah lihat semua kekurangan, artinya iblis mulai bekerja. Makanya saya rindu setiap saudara sampai besok, sampai selesai, sampai hari Minggu maksud saya. Karena 7 hari week of blessing kita. Saya berdoa betul-betul saudara doakan dalam doa ini. Supaya betul-betul saudara belajar jadi orang yang peka.
Yang tidak melihat segala sesuatu kekurangan, tapi justru melihat sesuatu yang baik. Karena saya percaya Tuhan adalah Allah yang melihat hal-hal yang baik di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Selanjutnya, berapa strategi iblis dalam merusak, menciptakan keletihan dan kebosanan yang cenderung memancing emosi dan ketersinggungan berkelebihan. Jadi kalau apapun yang kita kerjakan sudah letih, bosan, lelah, seperti menjenuhkan, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Gampang emosi, gampang tersinggung. Nah, ini artinya iblis mulai terlibat. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Apa kontra strategi iblis? Iblis boleh menyerang kontra kita. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Haleluya. Nah, saya pelajari. Kita harus, kita sadar. Sadar dan berjagalah. Lalu apa? Lawan. Jadi ada waktunya sadar, bertahan, lalu mengadakan perlawanan. Klik. Saya catat di sini. Berapa modal penting melawannya? 1, penguasaan diri. Jangan liar. Jangan terlukai. Jangan tersakiti. Saya belajar puasai diri. Tuhan, aku bersyukur. Tuhan izinkan keadaan ini terjadi. Aku mau tenang. Aku mau kuasai diri. Alkitab bilang kuasai diri. Tenang supaya kita dapat berdoa. Yang kedua, modal penting melawannya, kuatkan iman. Anak-anak Tuhan harus ada penguasaan diri. Kenapa kita goyah dalam serangan iblis? 2022, sorry untuk bilang, akan ada begitu banyak serangan iblis dalam hidup. Karena memang mimpinya mau ngancurin rumah tanggamu, mau ngancurin karirmu, mau menghancurkan hidupmu, mau membuat engkau terpisah dari kasih Kristus. Saya pastikan kau kuasai diri. Jangan hidup hanya dengan emosi, dengan logika, dengan perasaan yang akhirnya gamang hidupmu. Lalu yang kedua, kuatkan iman. Makanya read the Bible, read the Bible, read the Bible. Worship God, worship God, worship God. Jangan hidup cuma main handphone, stalking Instagram, kerjaannya cuma itu aja. Sepanjang malam stalking Instagram, lalu bingung kenapa jiwa saya gelisah. Karena imanmu gak kuat. Hidupmu cuma emosi. Yang ketiga, jadi ingat ya. Yang pertama penguasaan diri, yang kedua kuatkan iman. Banyak baca Alkitab, banyak menyembah Tuhan, banyak doa gitu ya kan. Lalu yang ketiga, selalu bersyukur. Wah ini dia. Haleluya, selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Nah itu dia. Kalau kita mau selalu bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Tuhan itu baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Sementara intimidasi iblis, Tuhan itu gak baik. Rumah tanggamu gak baik. Istrimu gak baik. Mertuamu gak baik. Karena ekonomimu gak baik. Suamimu gak baik. Iblis selalu datang dengan intimidasi. Tidak baik. Tapi syukur berkata Tuhan itu baik. Anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Kedahsyatannya luar biasa. Mujizatnya terjadi tepat pada waktunya. Haleluya. Karena Tuhan itu baik. Semua pasti baik. Dan yang terakhir, beberapa modal untuk melawannya. Kedewasaan rohani. Untuk tidak menuntut orang lain, namun mendisiplinkan diri dengan sikap mulai dari saya. Jadi hidup ini bukan sebaiknya suami saya begini, harusnya istri saya begini, harusnya pendeta saya begini, harusnya bos saya di kantor begini, iya kan? Iblis menang dalam hidup kita. Karena kita selalu menuntut orang lain. Hidup ini bukan bagaimana menuntut orang lain. Tapi hidup ini bagaimana bertanggung jawab dengan diri kita mulai dari saya. Karena kita seringkali gak bisa rubah keadaan. Tapi kita bisa rubah diri kita. Untuk menerima keadaan dengan syukur. Dan akhirnya kita melihat segala sesuatunya menjadi baru. Saya bangga. Di malam kelima ini. Masih bersama-sama dengan saudara. Dalam doa puasa. Besok dan lusa. Kita masih ada doa puasa sampai hari Minggu ini. Pastikan kita doa puasa 1 minggu ini betul-betul. Kalau saudara berkata, wah kemarin-kemarin saya belum sempat doa puasa. Besok dan lusa. 2 hari ini. Kita masih doa puasa. Walaupun cuma 2 hari kita doa puasa. Tetapi kalau itu memang yang sudah Tuhan kerjakan buat hidup kita, saya percaya sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Tapi yang saya mau tekankan. The devil exists. And the devil are real. Setan itu ada. Dan setan itu nyata. Tetapi sudah waktunya. Kita mengalahkan strategi iblis. Apapun mimpi setan. Kita tahu setan harus dihancurkan.
kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Ini waktunya, ini waktunya, ini waktunya, ini waktunya, ini waktunya untuk kau menang. Sudah terlampau lama iblis mengintimidasi saudara. Dan izinkan saya mengingatkan, the devil is a liar and never tell any truth. Setan itu pendusta dan gak pernah ngomong yang benar. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya gak mau terintimidasi oleh iblis. Saya gak mau terbujuk oleh iblis. Saya gak mau berasumsi-asumsi yang sudah didatangkan iblis dalam pikiran, jiwa, dan hati saya. Dalam nama Yesus, jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jadikan hari ini hari pemulihan. Jadikan hari ini hari kuasa. Jadikan hari ini hari kedahsyatan. Jadikan hari ini hari di mana roh Tuhan membara dalam hidupmu untuk menjadi pemenang-pemenang dalam Kristus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Cukup. Cukup tahun-tahun kemarin iblis menghancurkan banyak hal. Tapi mulai hari ini kita berkata, aku percaya Tuhan akan mengadakan pemulihan dan menyatakan kemuliaan di tengah-tengah aku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering ini didoakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada. Buka hati dan biarkan Roh Kudus bekerja. Bapa, dalam nama Yesus, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada. Dalam doa puasa kami, week of blessing. Ini adalah hari kelima di mana kami terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berseru kepada Tuhan, terus dibangun oleh firman Tuhan. Dan hari ini kami belajar tentang bagaimana pentingnya kami hidup di dalam kemenangan, betapa pentingnya kami hidup mengalahkan setan-setan, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kami dapat bertahan menghadapi segala sesuatu dan merebut kemenangan itu. Tuhan, berikan kami penguasaan diri, berikan kami iman yang kuat. Berikan kami hati yang tidak menuntut, tapi hati yang terus bergerak untuk berkata, Tuhan mulai dari saya, mulai dari saya. Mungkin kami tidak bisa merubah keadaan, tapi kami bisa merubah hidup yang menghadapi keadaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah, jamah, jamah. Jamah, jamah. Terima anugerah Tuhan. Terima anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cukup anugerahmu, cukup anugerahmu. Ajar kami kuat, ajar kami memandang Tuhan. Ajar kami tetap bertahan dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kasih Tuhan dahsyat. Kasih Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, bersyukur. Bersyukur, ambil waktu sebentar, bersyukur. Ambil waktu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kekuatan dari Tuhan menjadi sumber keberanian kami. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap orang yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Saat-saat ini juga saat untuk menerima kesembuhan. Bapa, firman-Mu berkata orang percaya akan tepuk tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami lebay Roh Kudus sembuhkan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluarlah nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan setan, segala kuasa-kuasa roh nenek moyang kami patahkan dalam nama Yesus. Anugerah-Mu tercurah, anugerah-Mu tercurah, kasih-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di masa-masa doa puasa ini, kami juga angkat bangsa kami ke hadapan hadirat Tuhan. Berbelas kasihanlah buat Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan selamatkan. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat, di daerah. Bahkan polisi, tentara, hakim, jaksa. Semua dalam perlindungan Tuhan. Politisi di bangsa ini terus dalam tuntunan Tuhan. Pemimpin kami dijauhkan dari dukun, paranormal, kuasa kegelapan, serta penasehat spiritual yang sebetulnya hanya percaya pada tuntunan gaib dan bukan pada tuntunan Tuhan. Roh rakus, roh serakah,
roh pementingan diri sendiri, roh korupsi, dibebaskan dari bangsa ini. Tapi roh takut akan Tuhan dengan hikmat kebijaksanaannya boleh ada di dalam pemimpin-pemimpin kami. Kami imani ekonomi bangsa ini semakin baik dalam nama Yesus. Kami imani kebijaksanaan yang diambil, hukum yang diambil, bahkan undang-undang yang dibuat baik dalam nama Yesus. Kesejahteraan dan kesehatan masyarakatnya semakin baik dalam nama Yesus. Hasil bumi, hasil tambang, hasil lautnya, hasil hutannya semua baik dalam nama Yesus. Perekonomiannya baik, keadaan politiknya baik. Bahkan kalau ada pemain-pemain yang menciptakan adu domba, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan gerakan-gerakan para mafia yang hanya mencari keuntungan di tengah penderitaan, kami tolak di dalam nama Yesus. Damai atas bangsa kami. Pengambil-pengambil kebijaksanaan dituntun dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami mau menyenangkan hati Tuhan dan hidup dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita adalah orang-orang yang bahagia. Yes.